Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan pagi, yaitu hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024. Tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat pagi hari ini, Engkau memberikan napas kehidupan kepada kami, dan mengingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami mampu untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 35. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan dipinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan rahasia lagi bahwa dunia kita tampaknya terbagi. Tampaknya selalu ada ketegangan dalam hal hubungan rohani dan pihak di dunia ini. Dan terkadang tampaknya mustahil untuk mengesampingkan perbedaan dan memperlakukan mereka yang menyakiti kita dengan kebaikan dan kasih sayang. Bapak Ibu, tetapi Yesus telah memanggil kita untuk hidup secara berbeda. Yesus memanggil kita untuk mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka. Kemudian dia memberi contoh dengan mati bagi semua orang. Dia menyerahkan nyawanya sendiri demi orang yang membencinya. Dan dia tidak mengharapkan imbalan apapun dari mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, setiap orang di dunia ini, dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang, dikasih Tuhan, dan Dia telah memberi perintah agar kita masing-masing mengasihi orang lain seperti Dia mengasihi kita, dengan pengorbanan, rendah hati, dan tanpa syarat. Mengasihi musuh kita bukan berarti kita harus menempatkan diri kita dalam situasi yang tidak sehat atau tidak aman. Juga berarti kita harus mengabaikan rasa sakit yang disebabkan oleh seseorang kepada kita. Tetapi itu berarti bahwa kita setiap hari berusaha untuk mewakili Yesus dengan menunjukkan rasa hormat, empati, kebenaran, dan belas kasih kepada mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus memanggil kita untuk mengasihi musuh kita dan juga teman kita. Kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menentang kita. Kita harus mencintai mereka yang menentang kita dan memusuhi kita. Dan kita didesak untuk berbuat baik kepada mereka. Yesus bahkan memanggil kita untuk berbuat baik dan meminjamkan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ini bukanlah perlakuan manusia yang normal, namun jelas merupakan perilaku yang Tuhan harapkan dari seorang Kristen yang menghormati Dia dalam tindakannya terhadap orang lain. Semoga kasih dari rahmat Kristus memenuhi hati kita sehingga kita mewujudkan kasih ilahi Allah kepada sesama dalam perkataan dan perbuatan dan menjadi cermin indah Kristus Yesus Juru Selamat kita dan membawa hormat dan kemuliaan bagi namanya yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mengasihi musuh jelas
bukan tugas yang mudah. Banyak orang gagal melakukannya. Dibutuhkan alasan yang sangat istimewa untuk melakukannya. Alasan inilah yang disebut motivasi kebaikan. Apakah motivasi yang benar di balik suatu kebaikan? Alasan terbaik adalah status kita sebagai anak-anak Allah, baik status kita sekarang maupun nanti di akhir zaman. Bapak Ibu, status sebagai anak-anak Allah juga disinggung dalam kaitan dengan upah yang besar. Kalau kita baca di dalam ayat 35, kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Pernyataan ini tidak boleh dipahami seolah-olah status sebagai anak-anak Allah adalah hasil perbuatan baik manusia. Poin yang ditekankan adalah pengakuan dan pemuliaan atas anak-anak Allah. Bapak Ibu, sebagai anak-anak Allah, kita wajib mencerminkan sifat Bapa kita. Kalau kita baca di dalam ayat 36, dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hidup harus sesuai dengan status. Nah, jikalau dalam dunia ini tindakan kita mencerminkan sifat dari Bapa kita, yaitu ayat 35 tadi dikatakan, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Maka di akhir zaman nanti Bapa pun akan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Bukan hanya mengakui, ia juga akan memuliakan kita. Kita bukan sembarang anak, kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Sehingga kita harus menjaga sikap kita, tindakan kita, harus meneladani Kristus dalam hidup kita yang penuh dengan kasih. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, supaya kami hidup di dalam kasih, meneladani Engkau, karena Engkau sudah memberikan contoh kepada kami. Biarlah kami Tuhan Engkau mampukan di dalam hidup kami ini sebagai anak-anak pembawa terang. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi.